Halo, selamat bergabung di konten vlog. Kali ini gua mau menceritakan sedikit unek-unek atau cerita pengalaman saya ketika menjalani skripsi. Mungkin kalian bingung kenapa penampilan saya berubah, karena ini juga adalah salah satu niat saya ketika awal-awal kuliah, dan ini terjadi pada obrolan-obrolan bersama teman-teman juga, bersama teman-teman kuliah juga, bahwa ketika saya nanti telah lulus dalam perjalanan skripsi atau mungkin telah lulus dalam bangku perkuliahan, saya mengatakan bahwa saya akan gundul gitu. Saya akan memotong rambut saya, bahwa ini adalah niat bahwa ternyata bisa juga ya terlewati, ternyata bisa juga ya mencapai pada titik ini. Dan memang semua orang pasti pesimis, apakah saya bisa menjalaninya, apakah saya bisa melewatinya. Pada awal-awal mungkin kalian akan pesimis, tapi lambat launnya waktu, kalian pasti merasa hal ini adalah jalan kita untuk kita tempuh, adalah jalan kita untuk kita raih. Dan experience ini sangat terasa sekali sih bagi saya gitu. Di dalam vlog ini mungkin akan saya ceritakan sedikit bagaimana perjalanan ketika menjalani skripsi. Mungkin ada cuplikan-cuplikan sedikit lah, ibaratnya yang bagaimana sih saya menjalani skripsi, menjalani bimbingan, dan sampai pada puncaknya itu ujian skripsi atau sidang skripsi tersebut. Jadi tonton dulu ya, dan selamat menikmati. Enjoy. Hari ini gue mau konsul sama dosen gue gitu. Doain aja semoga hari ini lancar. Kenapa gue bikin vlog ini? Karena gue mau ngeliatin aja prosesnya seperti apa ketika gue ngerjain skripsi gitu. Dan kebetulan gue baru bangun tidur siang-siang, dan terus dosennya ngajak konsul pada hari ini. Jadi gue langsung siap-siap, langsung konsul. Ya semoga aja hari ini bisa langsung di ACC dan sidang skripsi gitu. Jadi doain aja teman-teman, semoga lancar-lancar. Dah. Alhamdulillah hari ini di ACC oleh dosen gua. Terima kasih dosen gua telah meng-ACC gua pada hari ini. ACC bro. Sudah. Ini ada kiriman dari kawan saya dari kawan pisau tajam, ngirim banner. Nanti saya ada foto contohnya ya. Excited sekali saya. Terbuka ya. Apa ya? Hari ini mau sidang skripsi. Doakan semoga lancar-lancar ya. Tuh lihat, sudah mau siap. Doakan semoga lancar pada hari ini. Semoga kalian hari skripsi selalu semangat ya. Oke. Pada kasus ini undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut. Pada kasus ini bermula ketika keluhan
dan nggak mungkin Ya. jadi terjadi perdebatan panjang ya. Bingung kan soalnya beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab, apalagi pointer lebih utama dari yang saudara saya pertahankan, isu hukum yang saudara angkat itu yang saudara jelaskan. Jadi dilema juga saya. Ada nilai rendah di apa? Satu, dua. Oh, banyak bahasa loh. Seneng Pak sudah kalau nilainya A nih Pak. Satu. Iya. Satu, dua. Oke. Iya. Semangat ya. Sukses terus. Halo, apa kabar? Nilaimu 87. Masa ada revisi ya? Udah kata banyak revisi. Nanti Ya, jadi itu video vlog saya ketika menjalani skripsi. Ya, pasti sekali banyak. Mungkin di video tersebut tidak banyak yang bisa saya ceritakan. Itu hanya adalah potongan-potongan dari saya bimbingan, dari presentasi, dari hal-hal lain yang berhubungan dengan perjalanan ketika saya mencapai ujian skripsi gitu. Di sana mungkin tidak terlalu banyak terlihat, dan video tersebut juga adalah video ketika setelah sempro ya. Ini adalah hal yang harus di-share, harus dibagikan pengalamannya, karena pengalaman ini kemungkinan tidak bisa kita dapatkan lagi di kemudian hari. Ketika saya menjalani skripsi, banyak sekali ibaratnya pantangan atau tantangannya yang menurut saya agak sedikit goyah juga sih. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mungkin agak goyah dengan tantangan tersebut. Tapi dengan adanya arahan dari dosen pembimbing, arahan dari teman-teman, arahan dari keluarga, itu membuat saya lebih kembali bangkit gitu, kembali semangat gitu dengan adanya arahan-arahan tersebut. Ketika saya telah menjalani skripsi dari seminar proposal sampai ke skripsi, menurut saya ada sekali perubahan yang sangat-sangat signifikan gitu, dari cara kita berpikir, dari cara kita bertutur kata, dari cara kita memandang sebuah peristiwa, memandang sebuah isu sosial. Itu akhirnya kayak bangkit, kayak tercipta aja gitu dengan sendirinya. Apalagi sesuai dengan jurusan saya, yaitu ilmu hukum gitu. Hal ini sangat membuat sensitivitas sosial kita, sensitivitas dengan peristiwa apa yang ada, itu kayak terpercik aja gitu, kayak ke-trigger gitu dengan apa yang kita lihat. Dan sejujurnya pada kemampuan saya sendiri, saya pun kayak pesimis gitu. Ketika saya kemarin menjalani presentasi skripsi, yaitu menjalani ujian skripsi tersebut, saya kayak loh, saya bisa ya ibaratnya kayak gini gitu. Saya bisa ya ibaratnya melakukan seperti itu gitu. Pada saat ujian skripsi kemarin ya, kalau kita sudah melakukan dengan maksimal, dengan sepenuh hati, yaitu adalah anugerah bagi kita sendiri sih. Ibaratnya kamu udah semangat, kamu udah dengan maksimal mengerjakannya, akhirnya dengan apa yang terjadi, kamu tinggal menuainya aja gitu, tinggal memetik, tinggal mengambilnya aja gitu. Jujur pada proposal skripsi kemarin, pada seminar proposal kemarin, sangat kecewa. Karena apa? Karena pada saat itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji, termasuk dosen pembimbing saya juga gitu. Saya sangat menyesal, saya sangat kecewa pada saat tersebut, dan akhirnya setelah seminar proposal tersebut, saya kayak kelelahan mental segala macam, kayak sangat-sangat kecewa gitu pada diri saya sendiri gitu. Dan pada saat itu saya pun
mengubah metode saya dengan sesuai arahan dari dosen juga. Akhirnya saya belajar lagi, saya fokuskan lagi dengan apa yang saya tulis, dengan apa yang saya teliti. Akhirnya merubah mindset saya gitu dengan apa yang saya lihat. Jujur, skripsi saya ini mengangkat masalah tentang kebebasan berpendapat. Itu adalah salah satu hal yang saya sukai, karena juga saya penggiat sosial media kan, penggiat YouTube segala macam, dan konten-kontennya itu masalah obrolan gitu, masalah diskusi yang saya sangat sukai mendengar orang ngobrol gitu. Jadi ketika ada permasalahan dalam kebebasan berpendapat, saya sangat menyayangkan sih, sangat. Dan akhirnya ini menjadi skripsi saya juga dalam penelitian saya ini gitu. Jadi karena saya menyukai, sebetulnya karena kalau dalam argumentasi hukum mungkin tidak itu ya, tapi itu adalah trigger saya ketika membawa isu ini dalam skripsi saya itu. Karena udah dari dulu mungkin saya udah mempersiapkannya, karena saya menyukai kebebasan berpendapat, karena itu tadi saya suka dengan konten-konten yang bersifat seperti itu gitu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, kepada kakak saya, kepada teman-teman saya, Pisau Tajam, Home Day, dan teman-teman perkuliahan. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen penguji saya, yaitu dosen pembimbing saya Bapak Deddy Sugianto SHMH, dosen pembimbing kedua saya Pak Miftah Ulumuddin Sani SHMH, dosen penguji saya Bapak Patan Ansori SHMH, dan Bapak Dr. Muhammad Aini SHMH. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah memberikan ilmunya, yang telah memberikan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup gitu. Termasuk kepada dosen pembimbing saya yang sangat baik sekali kepada saya gitu, telah membimbing dari awal proposal sampai skripsi, dan saya sangat sekali merasakan perubahan yang signifikan kepada saya gitu dengan arahan beliau gitu. Dari cara saya berpikir, dari cara saya menganalisis, dari cara saya melihat peristiwa hukum, akhirnya kayak ada timbul kayak critical thinking kita tuh jadi bangkit lagi gitu. Dan itu hal yang, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Terima kasih atas semangatnya, ucapan-ucapan yang selalu dilontarkan kepada saya bahwa kamu pasti bisa segala macam, bahwa jangan sampai stres, jangan sampai kamu sakit. Itu adalah kata-kata yang hal mungkin kecil, tapi itu berarti bagi saya gitu, karena kata-kata tersebut bisa memotivasi saya gitu, bahwa ya pasti terlewati lah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen penguji, sangat berterima kasih atas arahannya. Sampai saya pun kayak gak sadar gitu, kayak gak menyadari bahwa oh saya bisa ya seperti ini gitu. Per saat skripsi kemarin, per saat sidang skripsi kemarin, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen, saya sangat speechless aja gitu. Oh ternyata saya bisa berargumen gitu dengan apa yang Bapak pertanyakan, dan itu sangat momen indah gitu. Itu aja dari vlog gua pada hari ini. Terima kasih yang telah support selama ini menjalani skripsi, dan akhirnya kita semua pernah pada titik tersebut gitu. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang sekitar, tetap menjadi orang yang bermanfaat, dan tetap membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang lain. Setidaknya kalian terus memberikan manfaat kepada orang lain, karena itu adalah salah satu legacy yang sangat tidak bisa dibayarkan. Jadi terus berbuat baik pada orang lain, jangan sampai kalian lupa dengan orang lain. Jadi terus semangat. Dah, saya mau ngerjain revisian ya. Dah.